cinta orang kepada ahlul bait ini terbagi tiga. Ada cinta yang ekstrim, ada juga yang nggak cinta, ada juga yang cintanya milih-milih. Adapun orang Indonesia biasa menyebut ahlul bait itu dengan nama Habib atau Habaib jamaknya. Ya. Lalu kira-kira kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan terhadap keluarganya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan tentang ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim, memuliakan keluarga Rasulullah, ya, dan juga penjelasan mengenai keutamaan keluarga Rasulullah. Ini yang paling penting dulu, kita harus paham siapa keluarga Rasulullah. Ya, yang jelas yaitu yang pertama adalah istrinya Nabi, yang kedua yaitu Bani Hashim, yang ketiga anak cucunya Rasulullah. Ini semuanya disebut namanya ahlul bait. Ya, kalau Syiah dikorupsi ahlul bait itu cuman pokoknya dari Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan sama Husain keturunan ke bawah, itu namanya ahlul bait. Itu versi Syiah. Kalau versi Ahlussunnah wal Jamaah, keturunan pokoknya keluarga Hashim, yang selanjutnya adalah istri-istri Rasul, yang ketiga anak cucunya Rasul. Ini kita sebut namanya semuanya ahlul bait. Adapun orang Indonesia biasa menyebut ahlul bait itu dengan nama Habib atau Habaib jamaknya. Ya. Kalau orang Iran menyebutnya Sayyid. Sayyid, ya. Kalau orang Arab nyebutnya Syarif. Syarif. Ya. Kemudian kalau orang Afghanistan biasa menyebut Maula. Maula. Ya. Jadi setiap beberapa negara punya istilah sendiri-sendiri untuk mengungkapkan atau untuk manggil, ya, panggilan kehormatan untuk keluarga Rasulullah. Ya, di antaranya seperti itu. Ya. Lalu kira-kira kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan terhadap keluarganya Rasulullah? Ya, seperti itu. Untuk keluarga Rasulullah SAW, maka mereka itu manusia biasa. Kita kalau suka sama mereka, itu karena kita berpikir mereka itu ada hubungannya sama Rasulullah, itu aja. Sehingga kalau mereka itu orang baik, kita suka mereka, tambahin suka lagi, suka mereka dan suka karena mereka adalah keturunan Rasulullah. Oh, berarti ada kaitannya cinta habaib itu dengan iman kita? Ada banget. Ya, tapi nanti kita cek sebentar, ya. Nanti takutnya kita keliru, karena dalam hal ini kata Ibnu Taimiyah, beliau dalam kitab Minhajus Sunnah menjelaskan cinta orang kepada ahlul bait ini terbagi tiga. Ada cinta yang ekstrim, ada juga yang nggak cinta, ada juga yang cintanya milih-milih. Kalau yang cinta ekstrim itu sampai ke level mengangkat dan menganggap mereka itu titisan Tuhan. Ini udah parah. Saking cintanya sampai menganggap bahwa habaib itu maksum, nggak bisa berbuat dosa, nggak bakal masuk neraka. Ini jenis yang paling parah. Yang kedua ada yang sebaliknya, ngeremehin ahlul bait, ngeremehin habaib sampai ke level nggak nganggep penting. Wah, ini juga salah. Nah, yang ketiga pilih-pilih, yang baik disukai, yang nggak baik nggak disukai. Ini yang tepat kata Ibnu Taimiyah. Ya,
Kalau memang ahlul bait itu istiqomah menjadi seorang muslim baik, berarti kita hukumnya ya harus mencintai pertama sebagai muslim, yang kedua sebagai keturunan Nabi. Ya. Yang kedua, kalau Habibnya nggak baik, maka kita semuanya ya melihat kalau nggak baiknya sampai ke level kufur, ya kita anti, Pak. Tapi kalau nggak baiknya ahli maksiat, ya kita masih nganggap saudara muslim doang. Ya, seperti itu. Jadi kita masih nganggap ini saudara sesama muslim, sehingga kita semuanya tetap masih pengen menasehati dan mengharapkan kebaikan untuk orang ini. Ya, jadi dalam Islam para keturunan Rasulullah itu orang-orang yang terhormat. Tapi tetap mereka itu manusia biasa, bisa salah, bisa keliru, sehingga mereka semuanya tidak mutlak benar 100%, sehingga harus diikuti sepanjang hidup tanpa syarat. Mereka kita ikuti tapi bersyarat, yaitu selama mereka juga mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, saya beberapa kali mendengar bahwa habaib itu nggak ada yang masuk neraka, Pak. Ya, habaib itu nggak bisa masuk neraka. Terus yang kedua, nggak boleh mencela habaib bagaimanapun perilakunya. Loh, ini jelas ini ajaran ini Syiah, Pak. Kata Ibnu Taimiyah begini, ini mesti ngambilnya dari Syiah ini, nggak mungkin dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah jelas manhajnya moderat, moderasi. Kalau baik kita puji dan kita angkat, tapi kalau nggak baik kita abaikan. Seperti itu. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau menjelaskan bahwa kalau ada Habib berbuat dosa, itu dosanya 2 kali lipatnya kita, Pak. Karena yang pertama muslim, yang kedua keturunan Rasul, dosanya double. Sehingga di akhirat pun kalau para habaib itu berbuat dosa, hukumannya double. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, ya, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Hai istri-istri Nabi, istri Nabi berarti kan keluarga Nabi ya, ahlul bait ya. Hai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang berbuat zina, maka di akhirat akan dihukum 2 kali lipatnya manusia biasa. Berarti kata Imam Syaukani, kalau ada habaib berbuat salah, dosa dan keliru, maka di akhirat nanti hukumannya 2 kali lipatnya orang biasa kayak kita, Pak. Ya, jadi turunan Nabi Muhammad sama turunan Nabi Adam itu kalau di akhirat sama-sama salah, turunan Nabi Muhammad lebih ngeri hukumannya. Karena yang pertama dia bawa nama Islam, yang kedua bawa nama turunan Rasulullah. Ya, jadi keistimewaan mereka itu bukan di situ. Keistimewaan keturunan Nabi itu adanya di apa? Ada di bagian satu. Mereka semuanya dicintai Nabi, kita ikutan mencintai mereka. Kan tentu sama ya. Saya pasti suka sama anak saya, suka sama keturunan saya. Sama Nabi Muhammad juga pasti akan suka pada keturunannya. Kita ikut-ikutan mencintai itu. Ahibbuhum lihubbi iyahum. Cintai mereka karena aku mencintai mereka. Itu Nabi yang menyampaikan. Yang kedua, kelebihannya apa? Ahlul bait, mereka itu nggak boleh makan sedekah. Sehingga mereka semuanya tidak boleh ya diberi sedekah. Yang ketiga, kelebihan mereka adalah kalau dalam peperangan, maka rampasan perang itu 1/5-nya diberikan kepada ahlul bait. Jadi kalau ada perang, rampasannya itu 1/5-nya dikasihkan pada habaib. Walaupun mereka tidak ikut perang, atas nama haknya Nabi Muhammad zaman dulu. Ya walaupun kalau ada habaib yang benar ya mesti perang, Pak. Contoh Habib yang akan muncul di akhir zaman yang kita tunggu-tunggu siapa? Habib Muhammad bin Abdullah yang nanti akan dibaiat menjadi khalifah, lalu kemudian akan mendapatkan gelar Al-Mahdi. Itu Habib itu, ya, Habib Muhammad bin
Abdullah namanya. Ya. Nah, kenapa kok dipilihkan pemimpin itu kok harus dari Habib, Pak? Imam Mahdi itu? Ya, karena umat Islam itu mau nggak mau, mereka itu punya rasa yang sangat kuat terhadap keturunan Rasulullah. Ya, punya rasa yang sangat-sangat kuat terhadap keturunan Rasulullah. Maka di akhir zaman pemimpin itu nasabnya keren, kepemimpinannya keren. Jadi mantap. Gitu ya. Sehingga orang nggak akan ada yang menyaksikan, kamu memang jadi pemimpin turunan siapa begitu? Turunan Rasulullah. Oh iya. Udah. Nggak ada keturunan yang lebih keren, kan begitu ya? Jadi intinya begitu. Nah, maka dari itulah barakallahu fikum, Imam Nawawi memasukkan bab ini bahwa orang soleh itu memuliakan habaib. Perlu nggak kira-kira sampai cium tangan dan lain sebagainya? Nggak sampai segitunya. Ya, kecuali kalau beliau-beliau itu guru kita, Pak. Mungkin kita pernah belajar ngaji atau apa, cium tangan boleh. Ya, kata Ibnu Taimiyah hukumnya boleh. Ya, sama seperti mencium tangan ibu kita. Hukumnya sama. Gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mencium tangan mereka ngalap barokah, nggak ada kaitannya dengan barokah. Ya, para habaib itu manusia biasa. Mereka nggak ada urusannya dengan barokah apa tidak barokah, itu nggak ada. Ya, sehingga dari sinilah kita semuanya harus paham. Dan kemudian lebih dari itu, tapi kita percaya saja sebagai seorang muslim, nggak boleh suudon, kita husnudon saja. Kalau ada orang mengaku habib, ya, maka kita semuanya percaya saja dan kita jalankan hak-haknya. Kita suka kalau dia baik. Kalau nggak baik, ya sama kayak kita benci Abu Lahab dan benci Abu Thalib. Walaupun itu keluarga ahlul bait, tapi karena kafir ya kita benci. Begitu ya. Abu Lahab itu ahlul bait loh ya. Abu Lahab itu ahlul bait. Abu Thalib itu ahlul bait karena itu anak turunan Hasyim semua. Ya. Seperti itu. Itu anak keturunan Hasyim. Sehingga semuanya masuk dalam kategori ahlul bait. Tapi kita tidak diperintahkan untuk menyukai Abu Lahab. Enggak diperintahkan untuk menyukai Abu Thalib. Ya, nggak diperintahkan untuk menyukai Abdullah. Padahal mereka semuanya adalah ahlul bait. Ini menandakan bahwa kita menyukai ahlul bait apa tidak ada kaitannya juga dengan apakah mereka itu istiqomah di atas Islam ataukah tidak. Ya, kalau memang Habib itu adalah Habib yang soleh, baik, istiqomah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai mereka wajib karena Islam. Yang kedua, ada plusnya lagi karena keturunan Rasulullah. Ya, banyak sih sebenarnya habib-habib yang lurus juga banyak. Cuman mungkin kadang kalau di Indonesia kita melihat full khurafat ya, Pak ya. Karena memang asal usulnya dari Yaman, Pak. Kalau dari Yaman ini kita perhatikan di sana itu torekot sufi yang berkuasa, sehingga para habaibnya itu hampir bisa dipastikan ya haluannya sufi, ya, sukanya cerita kemana-mana karomah, ya, menceritakan hal-hal yang berbau mistis, atau kalau nggak begitu menceritakan hal-hal yang nyeleneh, ya, dan umat Islam percaya aja, gitu ya, diceritain semacam itu. Ya, padahal sebenarnya dalam Islam hal seperti itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesolehan. Ya, contoh misalkan ada yang cerita bahwa ayahnya Abdul Qadir As-Segaf itu katanya sholat subuh itu, Pak, sujud itu sebulan, Pak. Berarti gimana ya, dia ngimamin sholat subuh pas lagi sujud, saking khusyuknya arwahnya melayang, Pak, meninggalkan dunia, dia sujud. Itu makmumnya sampai udah salam berhari-hari, itu udah sampai sebulan, Pak. Nah, giliran bulan depan Allahu Akbar, at-tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum. Loh, kok sepi semua katanya begitu ya. Itu, Bah, udah pada pulang katanya. Lah kok pulang? Lah Abah nggak tahu emang gitu. Emang ada apa? Abah udah sebulan di sini katanya. Percaya begituan ya? Ya saya silakan dengerin sendiri, lebih banyak itu yang cerita-cerita semacam itu. Sama kayak buku-buku sufi yang lain, isinya seperti itu ceritanya. Dan itulah habaib-habaib yang di Indonesia rata-rata seperti itu. Makanya ya
Justru yang ada naudzubillah kita berpikir untuk tidak mengambil ilmunya, begitu ya. Karena sekali lagi yang dipelajari hal-hal semacam itu. Kalau kata para ulama sih ya, ngapalin hadis itu berat, Pak. Ya, ngapalin hadis itu berat. Mending gampang-gampangan itu ngarang cerita, itu paling gampang. Nah, kalau ngapalin hadis kayak Imam Bukhari muter-muter 16 tahun begitu, saya yakin berat. Makanya mereka memilih jalur singkat tapi pengen ngetren. Caranya bagaimana? Nah, buat aja cerita yang enak didengar begitulah. Cerita yang ajaib. Sehingga kajiannya jarang ngutip hadis. Kalaupun hadis palsu rata-rata. Karena itu jauh lebih menyenangkan daripada ngapalin hadis. Misalkan begini ya, Imam Bukhari saja, beliau itu menghafal itu sampai 1.000.000 hadis, Pak. 1.000.000 hadis, coba kebayang nggak? Plus sanad dan juga matanya lengkap. Plus status perawinya ini orang baik apa enggak, boleh diambil apa enggak. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Kata ulama orang ini seperti apa. Nah, daripada ngapalin seperti itu, apa enggak kitanya sendiri yang uyang begitu ya. Disinilah dulu, makanya dulu para ulama seperti itu. Kenapa muncul Mu'tazilah? Karena males ngapalin hadis, akhirnya udah pakai logika aja. Jadilah Mu'tazilah. Ya, begitu juga Sufiyah. Suruh ngapalin hadis berat, ya udah akhirnya muncul aliran yang memuja-muja amal tapi nggak mau ngapalin hadisnya begitu ya. Maka ini penting muqaddimah untuk memahami tentang masalah kewajiban memuliakan ahlul bait Rasulullah. Ya, kita yang jelas sangat respect dan juga sangat sangat wajib hukumnya untuk menghormati keturunan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini turun berkenaan dengan istri-istri Nabi. Ya. Jadi istri Nabi itu disuruh pakai jilbab, pakai cadar. Kenapa? Dan disuruh di rumah terus, nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan kalian dari noda-noda dan fitnah-fitnah yang berseliweran di luar. Dan Allah ingin membersihkan nama kalian sebersih-bersihnya. Jadi ayat ini ditujukannya kepada siapa? Kepada istri-istri Nabi. Ya, karena istri Nabi itu termasuk ahlul baitnya Rasulullah. Ya, jadi istri Nabi itu semuanya hukum bercadarnya wajib. Kalau umat Islam maka hukumnya sunnah. Beberapa ulama, banyak ulama ya mengatakan hukumnya wajib juga memakai cadar. Tapi banyak ulama juga yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Tapi kalau istri Nabi wajib. Ya, mereka wajib untuk memakai cadar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pakai cadar dan matanya kelihatan satu, Pak. Jadi mata itu kelihatan cuma satu doang. Yang satu ini masih ditutup kain lagi. Ya, seperti itu. Ini khusus untuk istri-istri Rasulullah, maka wajib hukumnya untuk memakai cadar. Adapun wanita mukminah maka menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun ibu-ibu petani maka mereka itu diberikan sedikit kelonggaran untuk tumit boleh nggak ditutup. Tumit boleh nggak ditutup. Ya, dikarenakan apa? Untuk kepentingan nanam dan juga bertani, kalau sampai ditutup juga malah ngerepotin. Maka disyariatkan ya, diberikan rukhsah untuk dibuka. Seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi. Ya. Lalu kemudian apakah anak cucunya Rasulullah juga masuk dalam ayat ini? Ya. Kalau yang dimaksud adalah Hasan dan Husain, ya. Fatimah masuk, Zainab masuk, Ummu Kulsum masuk dalam ayat ini. Ya, mereka semuanya sama Allah mereka sama Allah semuanya dibuat sebersih mungkin. Contoh misalkan begini, Hasan. Suatu ketika Hasan ini di rumah lagi main di tempat Rasulullah, tiba-tiba ada kurma di tanah, langsung diambil mau dimakan sama Nabi Muhammad, diambil dibuang. Ya. Ini kurma sedekah,
Tadi ada orang sedekah, kurmanya jatuh satu. Dan ya, inna hadhihi la tahillu li ali Muhammad, dan sodakoh ini hukumnya tidak halal dimakan keluarga Muhammad. Sehingga pada waktu itu Hasan nggak makan. Kenapa? Allah ingin membersihkan nama Nabi Muhammad dan nama keturunannya, sehingga tidak boleh menerima sodakoh. Kira-kira kalau para habaib boleh nggak antri minyak murah? Boleh apa enggak ini? Ya, kalau itu minyaknya subsidi, sodakoh nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena di situ ada sodakoh. Ya, tapi kalau minyak, ya minyak gratisan juga nggak boleh. Ya, nah, terus bagaimana nih? Mereka memang diistimewakan banget sehingga dijauhkan dari yang berbau-bau sodakoh. Kita misalkan Pak di sini di masjid lagi makan-makan, para habaib harus keluar Pak, nggak boleh ikut-ikutan. Kecuali kalau ada satu orang yang datang, ini saya hadiahkan buat Anda, selesai, boleh ikut makan bareng. Tapi kalau dia ikut-ikutan makan di dalam masjid, ini makanan jelas-jelas sodakoh, nggak boleh. Orang habaib boleh nggak ikut buka bersama? Nggak boleh. Ya, para habaib boleh nggak makan walimah, makanan walimah? Ya, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau yang punya hajatan baru memberikan ini hadiah buat Anda. Pokoknya harus ada akad hadiah. Sebagaimana riwayat dari Salman Al-Farisi disebutkan bahwa dulu ketika dia mau masuk Islam itu dia mendengar bahwa Nabi akhir zaman itu gak makan sodakoh, makannya hadiah. Maka pada waktu itu langsung dia datang membawakan sodakoh. Ini saya beri sodakoh. Nabi Muhammad menolak. Habis itu dia besoknya balik, ini hadiah dari saya, diterima. Berarti ini akad ini penting ya, nyebut ini apa maunya, hadiah atau sodakoh. Karena dalam Islam pemberian itu ada banyak banget. Ya, pemberian itu ada hibah, ada hadiah, ada sodakoh, ada ariyah, ya, ada ma'unah, ya, ini semuanya bagian dari pemberian. Ada juga wakaf, ini juga bagian dari pemberian, ya. Maka ketika mau memberi sesuatu, perjelas ini maunya apa, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan setelah menjelaskan ayat ini, belum menyampaikan Allahumma haula'i ahli baiti wa ahli baiti ahaqqu. Ya Allah, ini semua, ya, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ngumpulin Ali, Fatimah, Hasan, Husain, kemudian sama Nabi dipeluk. Wahai ya Allah, ini semuanya adalah keluargaku, dan mereka pun juga lebih berhak lagi untuk dibersihkan namanya. Itu ya. Jadi artinya para, ya, ulama mereka semuanya memahami bahwa ayat tersebut ditujukan kepada istri Nabi dan juga anak cucunya Nabi. Barakallahu, ya. Jadi maka kita jangan sampai membatasi itu hanya di anak cucunya Nabi, ya. Kata para ulama seperti yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, keturunan Rasulullah itu Pak, untuk generasi awal sahabat yaitu Ali, Hasan, Husain, ini jelas imam Pak, mencintai mereka wajib, menghormati dan memuliakannya wajib, nggak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, kemudian keturunan dari Husain sama Hasan, ya kayak Al-Baqir, Ja'far Shadiq dan lain-lain dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga imam semua Pak, pendapatnya harus diikuti semua karena mereka ulama, ya. Nah setelah itu baru nggak punya kelebihan, sehingga akhirnya tidak perlu diikuti. Bahkan setelah itu muncul, ya, para keturunan Rasulullah yang, ya, semacam-macam, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada juga yang melakukan kezindikan dan macam-macam banyaknya. Nah jadi kita kalau mau mengikuti ahlul bait cukup sampai di mungkin Ja'far Shadiq, ya, seperti itu. Adapun untuk keturunan yang makin kesana, maka mereka bermacam-macam sehingga kita semuanya memperlakukannya proporsional. Kalau itu adalah seorang, ya, Habib, juga Ahlussunnah wal Jamaah,
maka kita mencintainya double. Ya, lebih dari cinta kita kepada sesama muslim pada umumnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari ya Amr bin Muslim, ya, pada waktu itu disebutkan bahwa saya pernah bersama Husain bin Sabroh dan Amr bin Muslim pernah pergi menemui Zaid bin Arqam. Tatkala kami duduk, maka Husain bertanya, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Hei Zaid, kamu itu sudah mendapat banyak sekali kebaikan. Kamu udah ngelihat Nabi, dengerin hadisnya Nabi, perang bersama Nabi, sholat diimami Nabi. Ya, sungguh kamu itu udah dapat banyak banget kebaikan wahai Zaid. Ya, hadisnya ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan pada kami satu hadis sajalah yang kamu dengar dari Rasulullah. Kamu kan udah banyak mendapat kebaikan dari zaman itu. Gitu ya. Jadi ini Zaid bin Arqam. Ya. Kemudian ya ibnu akhi, wallahi laqad kaburat sinni. Wahai anak saudaraku, saya ini sudah tua. Ya. Dan sepertinya umurku nggak panjang lagi. Saya juga udah banyak sekali lupa apa yang aku dulu pernah lakukan bersama Rasulullah. Ya. Maka tolong kalau saya sampaikan sesuatu kalian terimalah. Itu berarti memang betul-betul masih saya ingat. Adapun kalau saya sudah nggak ingat, tolong nggak usah suruh saya cerita. Jangan bebani saya. Fala tukallifuni. Ya, fala tukallifunihi. Tolong jangan suruh saya cerita kalau saya nggak mau cerita atau saya nggak ingat lagi. Ya. Kemudian beliau bercerita, suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau pernah berkhutbah. Beliau berpidato di sebuah mata air yang bernama Khum, atau orang biasa menyebut namanya Ghadir Khum. Ya, ini hadisnya hadis sahih ya. Letaknya antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW setelah membaca muqaddimah, lalu kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du ala ayyuhan nas." Amma ba'du. Hei manusia-manusia sekalian, fa innama ana bashar yusiku ayyati rasul rabbi fa ujib. Sebentar lagi malaikat maut akan datang dan saya akan dicabut nyawanya. Wa ana tariku fikum tsaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama Quran, kitabullah. Fihi huda wa nur. Dalam Quran ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ambil Quran dan pegang teguh isinya. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Nabi Muhammad pun mengajak orang-orang biar semangat mengikuti Quran. Kemudian Nabi melanjutkan yang kedua, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Yang kedua, saya nanti kalau sudah nggak ada, saya tinggalin satu lagi. Yang pertama Quran tolong kalian jaga dan ikuti. Yang kedua keluargaku, ahli baiti. Tolong kalian jaga hak-hak mereka, jangan dolimi. Walaupun saya sudah nggak ada, tolong yang baik sama anak keturunan saya. Gitu ya maksudnya Rasulullah. Faqala lahu Husain, ya. Husain kemudian bertanya, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Siapakah yang dimaksud dengan keluarganya Rasul itu wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah istri-istrinya itu juga masuk kategori ahlul bait? Maka Zaid menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi. Betul, istrinya pun masuk. Ya, walakin ahlu baitihi man harramas shadaqatu ba'dahu. Tapi ada lagi ahlu bait yang lain, yaitu orang-orang yang haram untuk menerima sedekah. Siapa mereka wahai Zaid? Yaitu keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Ya, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far sama keluarga Abbas. Qala kullu haula, ya, harumas shadaqatu, apakah mereka semuanya ini haram untuk mendapat sedekah? Naam, betul. Hadis riwayat Imam Muslim.
Nah, di sini yang paling penting, orang Syiah seringkali ngadakan acara yang bernama Ghodir Khum, Mbak. Mereka sering mengadakan apa namanya? Peringatan Ghodir Khum. Ghodir Khum itu apa kalau versi Syiah? Di situ Nabi Muhammad SAW di atas mata air, beliau berkhutbah. Nah, kemudian salah satu kalimatnya Nabi Muhammad bilang begini, ya, man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Siapa yang sayang saya, harus sayang Ali. Gitu ya. Jadi kalimat dari Rasulullah adalah siapa yang sayang saya, wajib untuk menyayangi Ali. Karena pada waktu itu ceritanya Ali bin Abi Thalib pernah ditunjuk untuk memimpin ekspedisi. Ketika sampai di Yaman, orang Yaman banyak yang nggak suka, banyak yang nggak seneng. Akhirnya Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata apa? Siapa yang sayang saya, wajib sayang Ali. Barang siapa, ya Allah, sayangilah siapapun yang sayang Ali dan musuhilah siapa yang memusuhi Ali. Nabi Muhammad doa seperti itu. Inilah akhirnya diambil oleh orang Syiah seakan-akan bahwa ya Nabi Muhammad itu sudah berpesan secara khusus kalau beliau wafat yang jadi pemimpin adalah Ali. Lalu kemudian orang Syiah menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai bahan untuk menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Hadis ini hadis yang sahih, jelas hadis riwayat Imam Muslim. Cuman perlu diberitahu hadis ini terjadinya kapan, untuk apa kalimat itu keluar. Nabi Muhammad juga pernah bilang, innama kedudukan saya sama Ali itu sama kayak kedudukan Musa sama Harun. Apa itu maksudnya? Harun itu penolongnya Nabi Musa. Sama Ali bin Abi Thalib juga jadi penolongnya Nabi Muhammad. Itu maksudnya Nabi begitu. Cuma orang Syiah memahaminya lain lagi. Orang Syiah memahaminya adalah Ali yang berhak jadi pemimpin setelah Rasulullah. Sehingga ketika yang jadi pemimpin Abu Bakar, mereka menganggap itu adalah para perampas jabatan. Sehingga mereka melaknat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kenapa demikian? Karena mereka punya pikiran yang harus jadi setelah itu adalah Ali. Jadi hadis ini disebut dengan hadis Ghodir Khum. Ya, cuman Syiah punya pemahaman menyimpang karena dibawa kepada keyakinan. Mereka tidak memahami hadis ini secara netral dan objektif mengikuti alur sejarah, tapi mereka memahaminya langsung pakai apa? Memahaminya dibawa ke fanatisme, sehingga diartikan bahwa itu sebagai sebuah isyarat bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Jadi ahlu sunnah itu urut-urutan khalifah harus begini Pak ya, nggak boleh enggak ini Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali ya. Jadi kalau sampai ini geser dikit aja Pak, ini berpotensi merusak akidah. Ya, misalkan ini Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ini aja kita udah akidahnya cacat, walaupun nggak sampai keluar dari Islam. Ya, apalagi kalau kita berpikir urutannya Ali dulu, bos, parah tambah. Ya, jadi Ali jangan sampai digeser, taruh di nomor 4. Itu pendapat yang paling benar secara fakta maupun menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu tadi yang disebutkan. Kemudian yang selanjutnya hadis yang terakhir ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Tolong awasi terus keluarga Rasulullah. Ya, maksudnya apa? Awasi perilaku manusia terhadap mereka. Kalau sampai nggak terhormat, ajarin biar menghormati ahlul bait. Kalau mereka menyia-nyiakan haknya, kasih tahu wajib hukumnya untuk memberi makan ahlul bait menggunakan 1/5 dari rampasan perang atau harta faid. Ya, seperti itu. Kalau ada yang meremehkan mereka, kasih tahu. Ya, ini perintah dari Abu Bakar ya. Tolong kalian semuanya pedulilah terhadap ahlul bait. Intinya begitu ya. Jadi intinya kita diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait dan tidak perlu ya kita semuanya ya untuk memuliakan ini tidak perlu sampai menyembah-nyembah. Kita hanya sekedar meyakini bahwa ini adalah manusia yang merupakan keturunan Rasulullah. Nah, terus ada yang mengatakan nasabnya itu katanya bermasalah, palsu dan lain-lain.
Dalam hal ini kita semuanya husnudon landasan kita, Pak. Pokoknya kalau ada orang sudah ngaku seperti itu, kita percaya. Kalau enggak, dia nanti yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah. Ya, orang yang berani ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal bukan keturunan Nabi, itu jelas yang pertama dosanya sangat besar, yang kedua masuk nerakanya sangat dalam. Ya, dan itu kata Nabi Muhammad ada, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, nanti akan ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi palsu. Yadunnu annahu minni wa laisa minni. Dia mengaku bahwa dirinya keturunanku, padahal dia bukan keturunanku sama sekali. Nabi Muhammad yang bilang begitu. Ya, berarti akan ada habaib palsu, Pak. Ada. Ya, maka dari itulah barakallahu fikum, kalau ada orang ngaku, kita husnudon, baik, kamu adalah anak cucu Rasul, saya menyukaimu kalau kamu adalah orang baik. Ya, tapi kalau enggak, ya berarti saya berlepas diri, sama seperti muslim-muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya orang yang baik, muslim yang baik itu akan sangat-sangat perhatian terhadap anak cucu Rasulullah. Menyia-nyiakan mereka berarti menyia-nyiakan amanah dari Rasul. Ya, menelantarkan mereka, menelantarkan amanah dari Rasul. Tidak menghormati mereka berarti tidak mengindahkan perintah Rasul. Gitu ya. Ini catatan. Kalau seandainya para habaib itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menunjukkan istiqomah, kita semuanya wajib untuk menjalankan wasiat Rasul tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum.